Salam saudara, kita masuk Abam episode 794 dari pria usia 53 tahun. Namanya pria atau seperti wanita nih, tidak jelas ya. Oke, Pak Eras, puji Tuhan, akhirnya saya mampu memiliki keinginan yang kuat untuk menulis kepada Bapak. Bapak adalah tukang periuk yang Tuhan maksudkan dalam perjuangan hidup saya. Saya menyadari bahwa apa yang Bapak alami hampir sama dengan pengalaman saya sejak tahun 1916. Loh, udah tua sekali. Enggak, pengalaman saya sejak tahun 19 mungkin salah ketik ya. Terutama setahun 2005, enggak tunggu. Umurnya 53 kok. Ini belum, ini salah ketik. Saya merasa sangat stres dalam bergila dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya berjuang dan berkomunikasi dengan Tuhan. Dan mujizat yang tertulis dalam kitab suci saya alami. Saya telah mengalami banyak pasang surut hingga saat ini. Dan saya mengerti mengapa Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Eras. Karena Bapak telah melewati perjalanan ini dan saya belum. Termasuk latar belakang pendidikan serta banyak faktor lain yang menyebabkan pengalaman ini. Meskipun saya beragama Katolik, Tuhan juga membawa saya untuk mendengarkan banyak khotbah pendeta dan ikut dalam ibadah mereka. Hingga akhirnya saya dibawa kepada Pak Eras. Dalam hati saya yakin ini adalah maksud Tuhan. Karena apa yang Pak Eras alami, saya juga alami. Sejak awal tahun ini Tuhan telah mengarahkan saya untuk datang kepada tukang periuk. Seperti yang tercantum dalam Yeremia 18 ayat 2-4. Pak Eras yang saya hormati dan saya kasih, tolonglah kami sekeluarga untuk melepaskan diri dari semua ini. Kami adalah seperti orang Israel, masa kini yang terus-menerus berputar-putar. Kami mencari tempat di mana kami dapat membangun iman ini. Tolong juga pertemukan kami dengan saudara-saudara seiman dan sepikiran seperti Pak Eras di daerah Solo, Surakarta, Sukoharjo dan sekitarnya. Kami ingin merasakan terhubung dan tidak sendirian di dunia ini. Kami sangat membutuhkan kesatuan seperti jemaat awal di mana kami tidak merasa sok suci atau aneh. Kami telah mengikuti khotbah Pak Eras sejak online dan juga ikut dalam ibadah pagi Bapak sekarang. Kami bahkan kembali mengikuti ibadah pendeta yang sebelumnya kami tinggalkan. Namun kami yakin bahwa ada kekuatan yang kuat yang mengatakan bahwa kami sekeluarga perlu dilayani secara langsung meskipun hanya sekali. Tolong, oke. Ini harus dihubungkan dengan Bapak Pendeta yang ada di Solo. Nah, tolong hubungkan dengan Bapak Pendeta di Solo, ada Pak Yohanes, Pak Adwin, dan siapa lagi ya. Oke. Dari pria usia 32 tahun, lajang di Toraja. Salam Pak Pendeta, Bapak Rohani. Saya bertanya Pak, apakah benar Bapak menyuntek plagiat buku-buku almarhum Rev. Erik H.H. Chang yang kemudian dijadikan bahan materi seminar Logos? Maaf Pak, cuma mau memastikan dan saya percaya bahwa Bapak pasti orang jujur. Komentar ini saya lihat di YouTube, sebagai pengikut Bapak tidak senang banget bacanya. Makanya saya pertanyakan, tetap semangat Pak. Oke. Yang pertama, bukunya Erik Chang saya tidak punya, hanya punya 1 atau 2, maaf. Lalu apakah saya plagiat? Itu bisa dilihat nanti dari buku yang saya rilis. Buku Kenosis akan rilis pada minggu-minggu ini. Apakah ada plagiasi atau tidak? Jadi tidak bisa diomongin hanya kata-kata. Itu bisa dilihat. Juga buku Kenosis yang saya tulis, saya sudah perintahkan untuk dilihat di Turnitin. Apakah ada unsur plagiasi? Ternyata tidak ya. Kalau ada perjumpaan dengan tulisan Pak Erik Chang, itu benar. Karena kami sama-sama punya pandangan monoteisme.
Dan saya juga ikut terinspirasi ketika membaca buku Eric Chang. Tetapi sebelum saya ketemu buku itu, baru waktu kemarin-kemarin ini, dari dulu saya memang sudah tidak sepaham dengan Tritunggal yang mengatakan Yesus sederajat dengan Allah. Yang itu saya sebenarnya tidak setuju. Maka mahasiswa-mahasiswa saya yang pernah saya ajar 15-20 tahun yang lalu sebenarnya sudah tahu. Saya punya ajaran itu tidak sama persis. Jadi buku saya ada 320 judul. Kira-kira kalau orang sudah sering tulis buku begini, apakah bisa plagiat? Jadi kalau saya ada tulisan yang memiliki irisan sama, sudah pasti saya dengan Pak Eric Chang atau dengan siapa lagi itu penulis yang lain memiliki pemahaman monoteisme yang sama. Jadi pasti cara memandangnya juga tidak beda-beda jauh atau bisa sama. Tapi membuktikan hal ini cukup nanti dilihat bukunya saja. Apakah tulisan saya sama dengan Eric Chang? Setahu saya bukunya Eric Chang hanya memungut 1-2 ayat dan melihat terjemahannya di dalam bahasa Yunani. Tetapi saya melihat dalam bahasa Yunani itu, kalau saya itu memandangnya kalau saya memandang ayat per ayat itu dari bahasa aslinya, itu tidak dilakukan oleh Eric Chang. Ya, ada irisan yang sama. Ya, kata plagiat itu jahat ya. Kalau saya menulis buku atau teolog manapun tulis buku, mengambil referensi itu biasa. Orang-orang akademisi punya anchor book namanya. Jadi buku ini ditulis menganchor ke buku siapa. Itu dalam dunia akademis itu sudah biasa. Tapi kalau plagiat itu bahasa jahat. Itu mencuri. Jadi karya orang yang diakui karyanya itu plagiat. Nah, untuk membuktikan ini sekali lagi nanti kita lihat dalam buku yang saya rilis. Oke? Ya, orang banyak begitu ya. Kalau orang akademisi kita ambil referensi buku ya bisa lah. Ya. Ada satu yang mengagumkan adalah entah Anda percaya entah Anda tidak ya. Saya baru bicara tadi dengan hamba Tuhan juga beberapa orang. Saya kagum juga ketika saya sudah menulis buku, sudah mempersiapkan seminar, sudah menyeminarkan, sudah saya tulis. Saya lihat buku orang, loh kok sama? Saya tidak membaca buku Eric Chang itu, tapi loh kok sama? Demi Tuhan. Nah, sudah sampai demi Tuhan ya, piye? Loh kok pandangannya bisa mirip, padahal saya belum pernah baca buku Eric Chang itu. Di bab itu, bukunya kan tebal 2 begini. Saya punya, tapi mana sempat saya mau baca buku setebal itu. Tapi karena saya bahas mengenai monoteisme, saya coba lihat, loh kok sama? Tapi akhirnya ya saya baru-baru ini, belum saya baca semua. Saya baru baca sepotong-sepotong aja. Saya belum baca bukunya Eric Chang penuh. Belum. Sepotong-sepotong saja. Asal lewat karena waktu saya juga sempit. Kalaupun orang mengatakan begitu ya enggak apa-apa. Ya. Pasti saya punya kesamaan dengan Eric Chang dan menurut saya Eric Chang itu hamba Tuhan yang baik, yang benar. Ya. Ya, pasti hamba Tuhan. Seingat saya enggak punya buku-bukunya yang lain. Itu pun saya diberi orang siapa ya? Saya diberi orang yang memberi saya bukunya Eric Chang itu. Oke, saya kira itu. Aduh, kita teruskan dengan wanita usia 50 tahun. Tapi soal Eric Chang tadi cukup mengganggu saya juga sebenarnya. Ya. Tapi gara-gara itu akhirnya saya cari siapa itu Eric Chang. Saya telepon juga yayasannya dan memang bukunya bagus sekali. Bagus tapi tebelnya minta ampun dan menurut saya kalau orang tidak biasa baca buku mabok ya, mabok. Tapi ide-idenya luar biasa. Dan nanti buku-buku saya bisa rilis, boleh dibandingkan.
Ada irisan betul, tapi plagiasi enggak. Lalu referensinya itu misalnya referensi Pak Erik Chang dari si A gitu. Apakah saya sama atau beda? Nah, itu nanti kita lihat di situ. Tapi tentu buku Erik Chang banyak menginspirasi saya. Ya, Tuhan memberkati. Jadi kita teruskan dengan wanita usia 50 tahun tidak menikah. Bapak rohaniku Pendeta Erastus Sabdono yang saya cintai dalam Yesus Kristus, sudah lama ikut pengajaran Pak Eras ya. Banyak pengajaran yang telah mengubah hidup saya dan cara berpikir saya. Saya juga belajar dari Pak Wignyo luar biasa. Sungguh nyata dalam hidup Pak Eras dan pelayanan Tuhan di GSKI. Saya memahami bahwa tidak semua orang dapat menerima ajaran Pak Eras. Bahkan beberapa pendeta di tempat saya melayani pun begitu. Namun karena tujuan hidup saya adalah menjadi seperti Kristus, terutama dengan pengajaran Logos yang telah saya ikuti hingga hari ke-30, saya ikut dalam doa bersama dengan Pak Eras setiap pagi dan juga Abam tidak ketinggalan. Saya takjub ketika saya awalnya tidak memahami bahwa Yesus memiliki kedudukan yang sama dengan Allah. Terima kasih Pak karena telah membuka pemahaman Allah Bapa adalah Esa, pencipta langit dan bumi, dan Yesus adalah anak tunggal dan sulungnya. Satu-satunya manusia yang mengenakan Logos dengan sempurna, melaksanakan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih Pak karena setelah membantu saya yang dulunya tidak tahu, mengubah cara berpikir saya dan menjalani hidup dalam kekudusan dengan berjuang melawan dorongan-dorongan duniawi dalam diri saya. Meskipun tidak mudah, saya percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran hidup yang harus saya teladani. Saya hanya ingin berbagi perasaan Pak. Saya merasa sedih melihat teman sepelayanan yang masih terfokus pada keinginan untuk terkenal dan dihormati, namun tidak mau meneladani Yesus. Mereka berbicara rohani, tapi tindakan mereka penuh dengan kebohongan. Ini membuat saya miris dan sedih. Sambil menunggu waktu pulang ke LP3, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak rohaniku. Semoga Bapak tetap sehat dan memiliki banyak waktu di bumi ini untuk membawa jiwa-jiwa yang berdosa berubah. Seperti lagu yang Bapak Eras ciptakan, ku bersedia hidup kudus tak bercela, tak lagi dalam percintaan dunia. Ajari aku berpikir seperti dirimu, bahwa aku Tuhan dalam kemuliaanmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras, keluarga Bapak, keluarga besar GSKI Rehoboth. Pak, jika sudah ada buku Logos, kami ingin memesannya di daerah kami, karena kami ingin terus belajar. Ini siapa ya? Tinggal di Sulawesi ya. Oke deh, nanti ini tolong dicatat nak. Kita bantu, kita kirim bukunya atau kita beri PDF-nya ya. Oke. Dari pria usia 51 tahun. Pak, saya seorang awam dari Katolik dan banyak mengikuti pengajaran Pak Eras melalui Truth ID. Saya mau bersaksi bahwa dengan mengikuti pengajaran mengenai Logos membuka pengertian, pengenalan dan pengetahuan saya mengenai siapakah itu Allah Bapa, Yahweh, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dahulu saya tidak bisa menjawab mengenai apakah Yesus Tuhan, kapan Yesus menjadi Tuhan, mengapa Yesus dapat melakukan mujizat, mengapa Yesus berdoa kepada Bapa, mengapa Yesus berkata hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya di Taman Getsemani. Seperti kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, mengapa Yesus bisa mati? Terus yang mati itu siapa? Kemudian siapa yang membangkitkan? Mengapa Yesus dibangkitkan? Apa karena ia adalah anak? Atau karena ketaatannya kepada Bapa? Mengapa Yesus mengetahui kapan? Mengapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Apakah Yesus sudah pernah ada sebelum ia dilahirkan oleh Bunda Maria? Pernyataan Yesus bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Pernyataan Tuhan Yesus, permuliakan aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum ada. Serta membuka pengetahuan saya mengenai isi kitab Wahyu, mengenai kota kudus
Yerusalem baru yang turun dari surga dengan kebangkitan pertama, di mana orang-orang kudus yang masuk ke kota kudus, dan masih banyak lagi pertanyaan yang dahulunya tidak memiliki jawaban, tapi dengan mengikuti pengajaran Logos, Pak, saya mendapat jawabannya secara biblika, Alkitabiah. Terima kasih Pak Eras. Masalahnya saat ini mengamati di media sosial, nama Pak Eras dikatakan sesat. Mengenai pengajaran Pak Eras tentang Logos, hati saya sangat sedih. Karena banyak komentar-komentar yang bertujuan membunuh karakter Pak Eras. Itu dilakukan oleh mereka, tidak semua yang memiliki pendidikan teologi. Ada yang bergelar doktor teologi, sarjana teologi. Kalau saya sarjana teknik, Pak. Mereka merupakan lulusan sekolah tinggi teologi yang pasti mengerti mengenai nilai-nilai kasih dan ketuhanan. Akan tetapi mata hati nurani mereka buta, tidak memiliki belas kasih sama sekali. Seumpama saja Pak Eras salah pun harus ditegur dengan kasih, apalagi belum tentu bersalah. Tapi Pak Eras sudah dihakimi, dihujat habis-habisan, di mana dalam hati kecil saya sebagai seorang awam saja bisa memiliki belas kasih. Tapi mereka yang bergelar hamba Tuhan, tidak ada sedikit pun belas kasih di wajah mereka. Dalam kurung wajah kesombongan. Mereka hanya pandai dalam pengetahuan akan Allah, tapi mereka tidak memperagakan firman Allah dalam hidup mereka. Menyedihkan sekali. Sebenarnya inti dari pengajaran Pak Eras, bagaimana kita yang hidup di bumi ini harus mengenakan, memperagakan firman Allah atau Logos dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga firman Allah itu menjadi daging dalam daging kita seperti teladan hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Artinya kita harus serupa dan segambar dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan seumpama seperti Bapa. Saya dapat mendukung Pak Eras dalam doa agar Pak Eras sekeluarga XKI Truth ID tetap berada dalam lindungan Allah Bapa. Kita diajarkan untuk mengampuni, mengasihi, dan mendoakan musuh-musuh kita. Saya berdoa agar pembenci-pembenci Pak Eras diberikan hati yang penuh belas kasih. Kebenaran dapat dikalahkan, tapi kebenaran tidak dapat disalahkan. Mungkin begini Pak, kebenaran bisa disalahkan, bisa disalah-salahkan, tapi tidak dapat dikalahkan. Oke. Terima kasih Pak untuk dukungannya. Ini juga membuat kebingungan kami ya. Dokter-dokter teologi ya bisa begitu. Maka saya nasihati mahasiswa STT di Jakarta ada 1.200, di Kupang dan di Medan ada sekitar 1.600 semua. Jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Nah, orang awam seperti Bapak saja udah bisa membedakan. Seandainya saya salah pun tidak dengan kata-kata yang begitu tega gitu. Apalagi mereka orang-orang muda yang saya sudah jadi sarjana baru lahir. Dan itu betul-betul tidak etis ya. Gak ada hormatnya. Nah, ini menunjukkan kemerosotan kekristenan. Nah, kalau teolognya saja begitu kelakuannya, apa yang bisa diteladankan? Sekalipun mereka benar, sikap itu tidak menunjukkan sebagai orang yang santun, tidak menunjukkan seorang yang beradab dalam hidup bersama di dunia modern ini. Ya, oke, Tuhan berkati, kita ampuni saja. Dari wanita usia 40 tahun sudah cerai, single. Pak Erastus, saya pernah mengirim surat ke program ABAM beberapa tahun lalu. Itu mengenai masalah perceraian karena KDRT secara verbal yang dilakukan suami. Saya juga diancam mau dibunuh. Puji Tuhan surat saya sudah dijawab Pak Eras. Saat ini saya memilih untuk menjalani hidup tanpa pasangan
dan ingin komitmen melayani Tuhan. Saya mengalami masa-masa sukar dalam hidup. Setelah perceraian itu berdampak ke keadaan sekarang. Keadaan saya sekarang di mana saya sulit mendapatkan pekerjaan. Banyak perusahaan menolak saya oleh karena status cerai yang saya miliki. Sebenarnya kasus saya jarang mendengar atau hampir tidak pernah mendengar kalau wanita cerai lalu susah diterima loh. Enggak. Alasan Anda ini saya kurang bisa mengerti. Perusahaan tidak akan mempersoalkan perceraian pada umumnya, kecuali dia seorang moralis yang ekstrim ya. Pada umumnya tidak. Saya pernah 2 kali diterima kerja saat interview oleh perusahaan, tapi tidak dipanggil untuk masuk kerja. Dan setelah saya menunggu sekitar seminggu, saya konfirmasi ke perusahaan tersebut, malah mendapat kata-kata kasar dari ownernya. Karena itu membuat saya down. Sebelum bercerai saya pernah kerja di bank selama 12,5 tahun. Itu tidak menjamin saya mudah mendapatkan pekerjaan. Pesan yang sering saya dengar dari Pak Eras adalah semua bisa dilewati. Kadang saya kuat, kadang saya merasa mengasihani diri sendiri dengan melihat keadaan saya. Kesalahan apa yang sudah saya lakukan? Pertanyaan ini sering muncul di pikiran saya. Saat ini saya hanya bisa diam dan menunggu pertolongan Tuhan. Saya sempat berpikir bekerja di luar negeri menjadi TKI. Saya butuh dana besar untuk membayar agen, mengurus visa dan sebagainya. Mungkin yang saya alami masih belum seberapa dibanding teman-teman lain yang saya dengar di ABAM. Di balik semua ini saya tetap bersyukur karena Tuhan masih memelihara hidup saya melalui keluarga saya. Tapi saya merasa tidak mau terus-terusan menyusahkan orang lain dan menjadi beban. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya melayani di gereja lokal sebagai pemimpin puji-pujian. Saya bisa menjalani hari saya dengan rutinitas di rumah dan di gereja. Saya berusaha melupakan pergumulan saya untuk menemukan pekerjaan. Saya berharap mendapat nasihat dari Pak Eras. Oke. Pertanyaan yang sering saya dengar dari orang, apa salah saya sampai saya mengalami ini? Jawaban saya begini, Anda belum berbuat salah, tapi berpotensi salah. Jadi keadaan sulit itu bisa diizinkan Tuhan supaya kita tidak melakukan kesalahan. Atau bisa terbimbing ke langit baru, bumi baru. Dari surat Anda nampak itu kekecewaan yang Anda miliki terhadap Tuhan. Anda kecewa ya. Sebenarnya karakter Anda sedang terbentuk atau dibentuk lewat masalah ini. Kalimat yang Anda katakan bahwa Anda ditolak karena cerai, itu harus dikoreksi lagi. Anda jujur atau tidak. Ya. Tetapi satu hal, ini pasti. Tuhan itu mengasihi Anda. Perceraian ini tidak membuat Anda tidak jadi manusia. Justru membuat Anda jadi manusia. Manusia sejati yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jalani saja dan kalimat bisa dilewati. Bisa kan? Bisa. Banyak orang jauh lebih menderita. Kita bersyukur Anda seperti ini masih bisa melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, sabar. Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Pasti ini semua akan berakhir pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati. Dari pria usia 50 tahun. Salam, saya mau tanya Lukas 12, 8 sampai 10. Oke, saya lihat dulu ya. Karena saya belum membaca pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya. Semua ini
Spontan ya saudara. Lukas 12:8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku depan manusia, anak manusia akan mengakui dia depan malaikat-malaikat Allah. Tapi barang siapa menyangkal aku depan manusia, ia akan disangkal depan malaikat Allah. Oh, begitu kira-kira ya. Setiap orang yang mengatakan suatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus. Ini ada dua kasus ya. Yang tidak mengakui Yesus tidak akan diakui di kerajaan surga. Konteksnya ini pada masa itu, masa aniaya. Masa aniaya bukan masa sekarang. Kalau sekarang orang Kristen gampang ngaku Yesus Tuhan. Waktu itu orang berani masuk Kristen. Nah maka banyak orang menyangkal. Dan orang yang menyangkal ini tidak akan masuk surga. Itu maksudnya. Yang kedua, soal menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu tidak bicara mengenai satu jenis perbuatan saja, tapi satu tingkatan keadaan di mana orang tidak menyadari kesalahannya. Tidak bisa diperbaiki. Karena Roh Kudus tegur, dia tetap keras kepala, tegur, tetap berduka, maksudnya tetap bandel. Roh Kudus didukakan. Didukakan, lama-lama padam. Setelah padam menghujat. Roh Kudus tidak bisa memperbarui orang itu atau menggarap. Bapa dan Tuhan Yesus di surga. Yang hadir dalam kehidupan umat manusia, Roh Kudus. Roh Kudus satu-satunya representatif Allah. Representasi Allah. Jadi kalau sudah menolak pekerjaan Roh Kudus, tidak ada wakil lain. Maka pasti masuk neraka. Oke, itu. Amin. Dari wanita usia 50 tahun sudah menikah di Surabaya. Suami saya gay, tapi tak mau mengaku. Saya sudah menikah selama 25 tahun dan memiliki 2 anak laki-laki. Harus bagaimana? Oke. Suamimu mungkin bukan gay penuh, bisek ya. Bisa dengan pria, bisa dengan wanita. Yang kamu lakukan, kamu harus memandang dia seperti seorang pasien. Dia juga sebenarnya tidak ingin dilahirkan dalam keadaan itu. Minta pimpinan Roh Kudus bagaimana memasuki proses kesembuhan untuk suamimu. Ini pelik sekali. Pelik, tapi tidak bisa saya jawab dalam satu kalimat. Saya hanya berkata minta petunjuk Roh Kudus. Karena kondisi suamimu bagaimana juga saya tidak tahu. Dan Roh Kudus akan memimpinmu karena Roh Kudus yang paling tahu. Ya. Saya kira itu saja jawaban saya. Oke. Berikutnya dari wanita usia 41 tahun menikah 3 anak di Fak-Fak. Pak Pendeta, saya tidak ada pertanyaan. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya karena orang Bapak Joni Kilapong sudah menghubungi saya terkait WA saya tentang membuka sekolah TK PAUD di kota kecil kami. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak mendapat dukungan dari suami. Tapi saya berjanji untuk hidup kudus dan suci, tidak bercacat dan tidak bercela, supaya sekalipun sekolah yang saya harapkan tidak terwujud melalui Bapak beserta tim Bapak, saya akan tetap yakin Allah banyak cara menolong untuk menyelamatkan orang-orang dari api kekal. Di tempat saya, terima kasih banyak Pak, Tuhan memberkati. Oh, suami tidak mendukung ya. Ya udah enggak apa-apa. Siapa tahu nanti suami berubah, baru kita pikirkan ya. Oke deh, saya teruskan ya. Luar biasa. Dari pria usia 50 tahun, Jakarta Barat. Ya. Bapak rohaniku Pak Erastus, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua arahan dan bimbingan Bapak dalam hidup saya. Saya ikuti doa pagi dan hampir acara kebaktian raya dan ibadah Bapak, baik yang pertama, kedua maupun yang ketiga melalui saluran YouTube. Pak Eras, dengan hormat, saya ingin meminta izin kepada Bapak untuk menggunakan nama Bapak sebagai nama baptis saya. Saya akan dibaptis di Katolik, dan ini karena Bapak telah mengubah hidup saya dan menjadi panutan dalam perjalanan iman saya.
Saya telah belajar dari Bapak bagaimana menjaga orang-orang yang saya cintai dengan hidup kudus di hadapan Allah. Yahweh. Nama baptis adalah sesuatu yang melekat selamanya dan akan menjadi bagian dari identitas hidup saya. Oleh karena itu saya sangat berharap untuk memiliki nama Bapak tersemat dalam nama baptis saya. Saya akan mendaftarkannya dengan hormat jika Bapak memberi izin. Pasti, karena itu milik bersama, bukan milik saya. Pakai nama Erastus siapa gitu atau siapa ya. Selain itu bolehkah saya meminta CD lagu-lagu Bapak? Oke. Pasti mau. Saya akan sampaikan ya. Semoga Bapak Yahweh menolong Bapak. Bapak adalah utusan Allah Yahweh untuk menyelamatkan domba yang hilang, dan pribadi Pak Eras luar biasa. Serta khotbah-khotbah yang jujur dan terbuka adalah berkah bagi banyak orang. Walaupun Bapak mengakui kesalahan, jarang ada pendeta yang sehebat Bapak. Oke. Dengan senang hati gunakan nama itu karena itu milik Tuhan, bukan milik saya. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati di episode yang akan datang.